my office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Maka Media. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre action thriller yang berjudul Momentum. Film yang rilis pada tanggal 16 Oktober 2015 ini mengisahkan tentang sekelompok perampok profesional yang melakukan pencurian di bank untuk sebuah berlian, yang ternyata juga berisi sebuah drive rahasia tentang sebuah rencana besar seorang senator di negara tersebut. Hal ini membuat mereka menjadi buronan para pembersih yang dikirim senator untuk mendapatkan drive rahasia tersebut. Apakah mereka akan lolos dari kejaran para pembersih ini? Oke, sebelum kita lanjut untuk mengulas seperti apa perjalanan para perampok ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik tombol merah yang ada di bawah dan juga aktifkan loncengnya. Film ini dibuka dengan sebuah aksi persekusi tradisional yang dilakukan tepat di depan sebuah bank di mana perampokan itu sedang terjadi. Di dalam bank, tampak 4 orang bertopeng sedang menghajar seorang manajer bank untuk meminta kode pembuka berangkas, yang di dalamnya terdapat sebuah berlian. Kunci pembuka berangkas ini sangat unik, karena kode dari kunci itu adalah manajer itu sendiri. Itu artinya para perampok tidak akan pernah bisa membunuhnya, karena jika manajer itu mati, maka selamanya berangkas itu akan tetap terkunci. Akhirnya manajer itu dipaksa dan didorong masuk ke dalam sebuah tempat di mana dia akan di-scan tubuhnya oleh sistem, dan voila, berangkas itu pun terbuka. Mereka lantas memasuki berangkas itu dan membuka kunci deposit box dengan alat peretas mereka. Namun, setelah barang yang mereka cari ditemukan, terjadilah konflik internal di antara mereka yang terjadi akibat kesalahpahaman. Konflik itu membuat 2 orang dari 4 perampok itu terlibat dalam perkelahian. Adegan itu membuat satu di antara mereka tewas dan satunya lagi harus terbuka identitasnya yang ternyata adalah seorang wanita. Dia adalah Alexis Faraday. Tentu, ini bukan hal yang menguntungkan, karena para sandera itu melihat wajah Alex. Mereka pun bergegas pergi karena alarm bank sudah berbunyi dan polisi pasti akan segera datang. Mereka berhenti di bawah sebuah jembatan layang. Kevin sebagai ketua tim memberitahu bahwa masing-masing akan mendapatkan $30.000 atau sekitar 450 jutaan dari hasil perampokan hari itu. Kemudian, mereka membersihkan dan membakar semua bukti-bukti mereka, termasuk jasad Wayne, teman mereka yang tewas. Alex sebenarnya sudah ingin berhenti dari pekerjaan kotor itu, tapi Kevin terus memaksanya. Alex pun meminta Kevin untuk mengurus surat-surat agar ia bisa segera pergi dari negara ini. Sementara itu, ia akan beristirahat di hotel sambil menunggu Kevin mengurus semuanya. Di televisi mulai ramai pemberitaan tentang kejadian perampokan hari ini, termasuk berita tentang rilis sketsa wajah salah satu perampok yang tidak lain adalah Alexis. Alex pun bergegas keluar dari kamar dan menuju kamar Kevin, berharap surat-suratnya sudah selesai. Tapi Kevin berkata lain, Alex tidak bisa keluar dari negara malam itu. Ada pekerjaan lain yang lebih besar yang Kevin tawarkan kepada Alex. Ini bukan lagi tentang uang, tapi tentang negara. Kevin membutuhkan Alex untuk membuka sebuah kunci, sebuah drive rahasia yang ada bersama berlian yang mereka curi dari bank itu. Saat mereka sedang berbicara, ada yang mengetuk pintu kamar Kevin. Alex pun diminta bersembunyi. Kevin ingin Alex melihat sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Ketika pintu dibuka, terlihat seorang wanita sedang berdiri di pintu. Dia adalah Jessica. Tapi, tak lama kemudian Jess ditendang oleh seorang pria. Disusul seorang wanita di belakangnya yang juga menghajar Kevin hingga tersungkur. Seorang pria berpakaian rapi dan menggunakan jas datang menghampiri mereka. Dia adalah Tuan Washington, orang suruhan senator untuk membereskan masalahnya dengan Jess dan juga Kevin. Jess yang memeras dirinya dengan video rekaman enak-enak, dan Kevin yang membawa drive rahasia milik senator itu.
Alexis yang bersembunyi di bawah tempat tidur mendengar semua percakapan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga menyaksikan bagaimana Jess dan Kevin disiksa hingga akhirnya mereka berdua tewas. Di bawah tempat tidur itu juga, Alexis menemukan sebuah drive yang sengaja disembunyikan Kevin. Alex percaya bahwa drive itulah yang sebenarnya sedang dicari oleh mereka. Saat Tuan Washington melaporkan keadaannya pada senator, Alex menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari persembunyiannya. Kemudian, mengambil pistol yang ada di lantai dan bersiap menembak Tuan Washington. Tapi saat menarik pelatuknya, ternyata amunisi pistol itu kosong. Alexis kemudian kabur dari kamar itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Dia kabur lewat lorong ruang pencucian ke tempat parkir, kemudian terjadilah atraksi seperti Fast and Furious. Di tengah jalan, mobil Alexis harus terguling karena ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Tuan Washington. Alexis pun berlari menuju rumah rekannya yang tak jauh dari sana, Raymond Kelly. Tapi Raymond tidak lekas membukanya sampai Alexis bilang bahwa dia sedang dikejar oleh tim pembersih yang telah membunuh Kevin. Mendengar Kevin dibunuh, Raymond pun akhirnya membukakan pintu untuk Alexis. Saat di dalam rumah, Alexis menelepon Penny. Penny adalah istri Kevin Fuller. Sementara itu, Raymond juga berjaga di depan. Tapi ketika Penny mengetahui telepon itu dari Alex, dia langsung menutupnya. Ya, seperti yang kalian tahu guys, kisah asmara memang selalu rumit. Tapi Alex terus berusaha memberitahu Penny bahwa dia dan anaknya sedang dalam bahaya. Alex memberitahu bahwa Kevin menyembunyikan sesuatu di rumahnya, sesuatu yang bisa menjamin hidup Penny dan anaknya selamanya. Dan tentu saja ada barang milik Alexis di sana. Surat-suratnya untuk bisa keluar dari negara ini ada di sana. Tapi Penny seolah tak peduli dan kembali menutup telepon itu. Sementara itu, Raymond yang sedang berjaga pun ikut terbunuh oleh tim pembersih pimpinan Tuan Washington. Ketika berkeliling rumah, dia menemukan gagang telepon yang tergantung, tanda bahwa seseorang baru saja menelepon. Dia pun memanggil ulang telepon itu dan ada suara anak kecil di sana, Matthew, anaknya Kevin. Dengan polos, Matthew memberitahukan alamat rumahnya ketika Tuan Washington bertanya alamat. Dan Alex yang bersembunyi di atap menyadari bahwa anak dan istri Kevin benar-benar dalam bahaya. Sementara di rumah Penny, akhirnya Penny mengambil barang yang disembunyikan suaminya, sebuah berlian yang cukup banyak dan beberapa surat-surat. Dia pun mengambil berlian itu dan membuang surat-suratnya. Untuk berjaga-jaga, Penny menukar berlian itu dengan pecahan kaca mobil di sampingnya. Ketika Penny dan anaknya bersiap untuk pergi, dia dihadang oleh Tuan Washington dan anak buahnya. Dengan sekali pukul, Penny pingsan dan tasnya dibawa oleh Tuan Washington. Tas yang dia kira berisi drive dan berlian. Untung saja Alexis segera datang. Dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, akhirnya kedua wanita itu berhasil selamat dari anak buah Tuan Washington. Berbekal handphone yang ada di saku anak buah itu, Alexis berhasil melacak di mana keberadaan Tuan Washington, kemudian mengikutinya. Mereka berhenti di sebuah gudang tua yang tak terpakai. Saat itu, Alex tahu bahwa jasad Kevin dan Jessica telah dimutilasi dan mereka dibakar di sana. Jefferson, anak buah Tuan Washington yang menunggu mobil, berhasil Alex lumpuhkan dan menjadikannya sebagai sandera. Alex pun melakukan tawar-menawar dengan Tuan Washington. Berlian untuk Jefferson, Jefferson untuk berlian. Tapi nampaknya Tuan Washington tidak terlalu peduli dengan nyawa anak buahnya. Tawar-menawar itu gagal dan Jefferson mati dengan bom di tangannya. Karena kalah jumlah, Alex pun berhasil dilumpuhkan. Dia disiksa agar mengatakan di mana drive itu disembunyikan. Saat itu pula, dia juga tahu bahwa berlian yang dibawa Tuan Washington hanyalah pecahan kaca. Dan yang asli, ya kalian pasti sudah tahu siapa yang menukarnya. Alexis terus-menerus disiksa. Tulang kakinya bengkok dan hampir patah. Tapi dia masih bertahan. Hingga Tuan Washington teringat sesuatu. Sebuah cerita legenda tentang seorang penyusup berbakat yang pernah menggagalkan pengaboman di Palestina yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dialah Alexis Faraday, seorang wanita yang kini dia siksa di depannya. Tuan Washington kemudian menawarkan sebuah pertukaran dengan balasan keselamatan istri dan anak Kevin yang ditukarkan dengan drive dan berlian di sebuah bendara. Dan pertukaran itu pun terjadi di sebuah loker bandara yang sudah disiapkan Penny sebelumnya.
Karena Tuan Washington curiga, maka ia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa isi dari koper itu. Dan benar saja, ketika dibuka, sebuah bom meledak dan menggemparkan seluruh bandara. Polisi berdatangan. Saat Alexis dan Tuan Washington berkelahi, dia menarik drive yang ia sembunyikan pada dasi Tuan Washington tanpa sepengetahuannya. Alexis pun pergi menyelinap, sementara Tuan Washington akhirnya ditembak mati di tempat. Alexis berhasil melewati pintu keberangkatan bandara dan memasuki pesawat. Di sana, ia bertemu dengan salah satu rekannya yang akan membantunya membaca drive itu. Dan sebuah gambar dan video mencengangkan terlihat di sana. Sebuah rencana pengeboman di Chicago yang dimotori langsung oleh seorang senator demi sebuah jabatan. Dan ini adalah sebuah pengkhianatan. Alexis pun berencana untuk menggagalkan rencana pengkhianatan ini dengan caranya. Dan film ini berakhir dengan ending yang masih menggantung ya guys. Alexis pergi naik pesawat, sementara rencana senator masih belum digagalkan. Kita doakan semoga Bapak Campanelli mau memproduksinya lagi untuk film Momentum yang kedua ya. Oke, sekian ulasan film pada video kali ini. Jika kalian punya saran film seru lainnya yang mau kita ulas, kalian bisa tinggalkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.